Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dionggara Putra. Saya akan mempresentasikan hasil proyek penelitian saya yang berjudul Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Self-Care Oxygen ID menggunakan algoritma Kiners-Hepburn. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kita dapat mengeksplorasi opini, keluhan, maupun apresiasi dari pengguna aplikasi Self-Care Oxygen ID di Google Play Store, kemudian mengklasifikasikannya secara otomatis menggunakan pendekatan machine learning. Lalu saja, mengenai latar belakang prinsip awal sistem, pentingnya bagi penyedia layanan seperti Oxygen ID untuk memonitor kualitas aplikasi dan layanan internet mereka melalui feedback langsung dari pengguna. Namun, membaca ribuan ulasan secara manual tentu tidak efisien. Oleh karena itu, kita membutuhkan komputerisasi analisis sentimen. Kita langsung saja buka Google Drive-nya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menginstal beberapa library utama, diantaranya adalah Pandas untuk memanipulasi struktur, Scikit-learn untuk pemodelan machine learning sastrawi yang merupakan library khusus pemrosesan teks bahasa Indonesia, serta Google Prescriptor yang berfungsi sebagai jembatan untuk menarik data ulasan langsung dari server Google. Nah, di sini pip install bertugas mengunduh paket library dari repository Python ke dalam server virtual Google Cloud kita, memastikan semuanya siap digunakan. Selanjutnya, di sini ada pengambilan data. Saya akan menjelaskan proses pengambilan datanya di sini. Saya membangun sebuah fungsi bernama ambil ulasan Self-Care Oxygen ID yang memanfaatkan library Google Play Scripter dengan memasukkan ID aplikasi resmi yaitu com.oxygen.selfcare serta mengatur parameter bahasa dan negara Indonesia. Sistem berhasil menarik sebanyak 1184 data ulasan. Setelah data berhasil diubah ke dalam bentuk data frame, langkah berikutnya adalah memberikan label sentimen awal. Di sini saya menerapkan logika berbasis rating bintang. Jika ulasan memiliki rating bintang 4 atau 5, maka sistem melabelinya sebagai positif. Jika ratingnya tepat di bintang 3, dikategorikan sebagai netral. Jika ratingnya berada di angka 1 atau 2, itu dapat dikategorikan sebagai negatif. Fungsi ReviewsAll bertugas melakukan penarikan data secara menyeluruh tanpa batasan halaman. Ini hasil dari pelabelan tersebut. Nah, di sini bisa dilihat sentimen negatifnya ada 810 yang sangat mendominasi. Selanjutnya ada positif, ada sebanyak 334, dan ulasan sentimen netral yang berjumlah 40 ulasan. Kondisi ini dalam dunia data science disebut imbalance dataset atau ketidakseimbangan kelas data yang ekstrim. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pengguna yang menulis ulasan di Play Store cenderung sedang mengalami kendala atau merasa tidak puas. Secara pengguna yang merasa layanan normal atau bisa saja jarang memberikan ulasan. Kondisi ketimpangan data intinya akan sangat mempengaruhi performa akurasi model klasifikasi kita. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang paling krusial, yaitu text processing. Tahap pertama, meningkat ulasan dari masyarakat seringkali berantakan, mengandung typo, singkatan, dan emoticon. Maka teks tersebut harus dibersihkan agar bisa dipahami oleh algoritma komputer. Nah, di sini ada 3 proses awal yang saya lakukan di sini. Yang pertama, cleaning.
menggunakan regular expression untuk mendeteksi dan menghapus karakter non-teks seperti tautan, URL, angka-angka, tanda baca, serta simbol emoticon. Yang kedua, scaffolding, mengubah seluruh huruf kapital yang ada pada teks ulasan menjadi huruf kecil secara seragam. Ini penting agar kata seperti provider dengan provider dianggap sebagai kata yang sama oleh sistem. Selanjutnya, tokenisasi memecahkan varian kalimat ulasan yang panjangnya menjadi potongan-potongan kata tunggal atau token agar siap dianalisis per kata. Nah, ini ya codingannya. Nah, lanjutkan prosesnya pembersihan di tahap berikut. Di tahap berikutnya adalah melakukan normalisasi. Di sini saya membuat sebuah kamus khusus bernama normal dict yang mendefinisikan perubahan kata tidak baku menjadi baku. Sebagai contoh, kata sampai dinormalisasikan menjadi sampai, kata gak menjadi tidak, dan istilah teknis seperti CS diubah menjadi layanan pelanggan. Ini contoh-contohnya. Nah, selanjutnya, setelah teksnya baku, saya melakukan topboard removal menggunakan library sastrawi yang mengeliminasi kata-kata umum yang sering menunjukkan tidak bahwa bobot informasi sentimen seperti kata di, ke, atau dan. Kita lanjut. Nah, di sini terakhir ada proses streaming. Menggunakan fungsi dari sastrawi, semua kata yang berimbuhan dikembalikan ke bentuk kata dasarnya. Contohnya, kata perbaikan dipotong menjadi dasarnya yaitu baik, dan kata menghubungi dipotong menjadi hubung. Hasil dari seluruh proses ini disimpan ke dalam kolom baru yang bernama panel text. Nah, ini panel textnya. Nah, untuk penjelasan codingan tadi, normalize token memakai teknik list compression untuk memproses setiap kata. Jika kata tersebut terdaftar di dalam normal dict, maka otomatis diganti dengan nilai bakunya. Nah, selanjutnya, library sastrawi merupakan algoritma berbasis aturan rules based yang sangat akurat untuk memotong imbuhan awalan, akhiran maupun sisipan kata-kata bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya, tadi kita masuk ke inti dari eksperimen pemodelan dengan algoritma Finesse-Rackbones. Karakteristik utama dari algoritma KNN adalah ia sangat bergantung pada penentuan nilai K atau jumlah tetangga terdekat yang akan dijadikan acuan dalam mengambil keputusan klasifikasi. Untuk menemukan performa optimal, saya melakukan pengujian secara dinamis terhadap beberapa varian nilai K, yaitu K sama dengan 3, 5, 7, serta 9. Dan hasil komputasi diperoleh hasil bahwa pada nilai K sama dengan 3 dan K sama dengan 5, akurasi model mencapai angka tertinggi yaitu 31,22%. Sementara itu, saat nilai K ditingkatkan ke 7, akurasinya turun ke 30,38%. Pada K sama dengan 9, akurasinya berada di angka 29,96%. Untuk pengujiannya, detail sistem secara menyeluruh, saya memilih menggunakan model K sama dengan 9. Nah, untuk di sini codingan for K in nilai K adalah struktur pengulangan looping untuk menguji performa model satu persatu secara otomatis tanpa perlu menulis kode berulang-ulang kali.
Selanjutnya, nah di sini kita ke bagian confuse matrix. Berdasarkan laporan pengujian dengan nilai hasil dengan 9, akurasi model tercatat sebesar 29,96%. Jika diperhatikan, nilai matriks model ini mengalami masalah performa yang cukup serius akibat fenomena imbalance dataset yang kita bahas di awal. Karena jumlah data latihan untuk kelas negatif sangat dominan, model KNN menjadi bias. Model ini memiliki nilai recall 1,00 pada sentimen positif, yang artinya model cenderung menebak semua data uji sebagai kelas positif. Sebaliknya, untuk sentimen netral dan negatif, nilai processing dan recall-nya sangat rendah, bahkan menyentuh angka 0 pada kelas netral. Hal ini membuktikan bahwa algoritma KNN sangat sensitif terhadap selebaran jumlah data yang tidak merata, sehingga memerlukan pengalaman lanjutan pada distribusi datanya. Nah, matriks visual paragraphic confuse matrix membuktikan bahwa dari total data uji, model gagal mendeteksi ulasan negatif yang benar karena data latih pembandingnya kurang variatif dalam membedakan batas antar kelas. Oke, selanjutnya, nah kita masuk di workload. Nah, untuk menyatakan kata kunci apa saja yang paling sering digunakan. Nah, di sini yang positif. Pertama, pada kelompok ulasan berlabel positif, ukarannya kata yang paling besar dan dominan muncul adalah kata-kata seperti cepat, mantap, mudah, dan lancar. Ini mengindikasikan aspek-aspek kenyamanan yang tidak diapresiasi oleh pengguna saat performa aplikasi maupun koneksi internet berjalan dengan optimal. Selanjutnya di sini ada ulasan netral. Pada kelompok ulasan berlabel netral, kata kunci yang muncul cukup unik. Di antaranya adalah aplikasi, buka, lama, sinyal, justru, dan kadang. Jika kita analisis sentimen netral ini didominasi oleh ulasan pengguna yang sifatnya fluktuatif atau memberikan masukan berimbang. Contohnya seperti penggunaan yang menyatakan bahwa aplikasi sudah bagus tapi kadang-kadang responnya lama, atau sinyalnya terkadang bagus namun justru di waktu tertentu mengalami kendala. Nah, yang terakhir ketiga, nah ini sentimen negatif. Pada ulasan berlabel negatif, kata kunci yang mendominasi secara mencolok adalah internet, wifi, buruk, lama, dan bayar. Hal ini memberikan kesimpulan nyata bahwa poin keseluruhan utama dan sumber ketidakpuasan para pengguna terletak pada masalah stabilitas jaringan internet, respon layanan yang lambat, serta adanya kendala dalam sistem proses pembayaran tagihan lewat aplikasi. Sebagai penutup, dari presentasi ini dapat disimpulkan mayoritas ulasan pengguna mengarah pada sentimen negatif terkait performa teknis jaringan. Dan untuk rekomendasi pengembangan penelitian ini ke depan, penerapan teknik penyeimbangan data seperti SMOD sangat disarankan agar algoritma machine learning kita dapat mengenali karakteristik teks netral dan negatif secara lebih seimbang, sehingga akurasi KNN bisa meningkat secara signifikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.